Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut belajar lagi ya teman-teman. Ini ada soal TWK. Kita yang pertama soal TWK. Kita baca soalnya. Komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Ya, utama, cadangan, dan pendukung. Berikut yang termasuk komponen cadangan usaha pertahanan negara. Nah, ini yang ditanyakan adalah komponen cadangan. Oke, kita seleksi dulu deh. Yang jelas bukan adalah TNI dan Polri ya. Karena kita tahu bersama bahwa pasal 30 gitu ya, menyatakan bahwa TNI Polri merupakan kekuatan utama gitu ya. Nah, antara rakyat, sarana, dan sumber daya manusia. Nah, itu teman-teman jangan terjebak ya, jangan terjebak untuk menjawab rakyat langsung gitu ya tentang komponen cadangan. Nah, kita akan baca dulu untuk materinya ya. Jadi untuk komponen utama ya, komponen utama adalah TNI maupun Polri gitu ya. Jadi kekuatan utama ini berada di garis depan dalam usaha pembelaan negara. Nah, kalau komponen pendukung, nah ini namanya komponen pendukung. Jadi kan ada komponen utama, cadangan, pendukung. Nah, kalau pendukung adalah komponen pendukung bela negara adalah keikutsertaan rakyat dalam pembelaan negara dengan cara membentuk Sishankam rata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, rakyat dan sumber daya manusia itu kan sama itu ya. Jadi rakyat dan sumber daya manusia itu maknanya sama. Jadi opsi C, kalau kita tahu opsi C salah, pasti opsi E juga salah. Berarti jawabannya tersisa yang D. Nah, kita buka di sini bahwa komponen cadangan gitu ya. Komponen cadangan merupakan seluruh warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional. Nah, ini ada sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang dapat dikerahkan untuk mempertahankan atau memperkuat komponen. Nah, di sini lebih kuat di sarana dan prasarana. Di komponen pendukung yang sudah jelas adalah rakyat atau warga negara, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nih untuk soal TIWU, yaitu tentang gambar. Nah, yang diminta adalah gambar yang berbeda di bawah ini. Nah, kita cari gambar yang berbeda antara A, B, C, D, dan E. Oke, kalau lihat dari kepalanya, oke, kalau misalkan berbeda, berarti ini kan beda ada dua, berarti bukan berdasarkan kepalanya. Kalau berdasarkan bentuk badannya, ini sudah beda-beda semua, gitu. Jelas bukan, kakinya sama. Nah, kita lihat letak ekornya gitu ya, letak ekornya. Kan kepalanya udah, badannya udah, kakinya udah, matanya juga sama lah ya. Kita yang belum kita lihat adalah ekornya. Nah, kita lihat ekornya nih. Kotak, segitiga, pukaran, kotak, kotak. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini kan ekornya itu kan di tengah ya, nggak di ujung seperti ini. Nah, sedangkan yang opsi B ini di ujung sendiri gitu ya. Jadi dia nggak di tengah-tengah. Kalau misalkan yang sama harusnya di sini ekornya, bukan di sini. Kalau yang C ini kan juga di tengah-tengah. Yang D juga di tengah-tengah, yang E juga di tengah-tengah. Jadi di sini yang paling berbeda adalah gambar yang B karena ekornya dia nggak di tengah-tengah tapi langsung di ujungnya seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah opsi B, teman-teman. Oke, ini soal selanjutnya terkait dengan TKP gitu ya. Saat melihat salah seorang pelanggan kesulitan dalam mengisi formulir pendaftaran, saya akan, ini terkait dengan pelayanan publik. Jadi kalau pelayanan publik berarti kita harus memberikan pelayanan yang seprima mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Oke, yang A, mengizinkannya untuk membawa pulang formulir tersebut dan mengisinya di rumah. Wah, ini nggak efektif gitu ya. Yang A jelas bukan jawaban yang tepat. Bersabar menunggu sampai ia menyelesaikannya. Ini boleh, tapi dia itu nggak menunjukkan aksi apa ya, aksi yang nyata gitu ya. Cuma menunggu doang gitu ya. Yang C, memintanya untuk bertanya kepada pelanggan lain. Nah, itu kan kita sebagai seorang yang melihat, masa dia apa namanya meminta untuk bertanya kepada pelanggan lain, kenapa kita nggak membantu gitu ya. Maka yang C sudah jelas bukan jawaban yang paling tepat. Meminta satpam untuk membantu. Oke, ini juga sebenarnya tepat, tapi masih ada yang lebih tepat, yaitu opsi E ya. Memandu cara pengisian formulir tersebut gitu ya. Jadi jawaban paling tinggi di sini adalah yang opsi E. Jadi kita langsung memberikan bantuan gitu ya.
Oke, jadi di sini adalah yang E, opsi yang paling tepat. Nah, di sini A, B, C, D, dan E 3, 2, 1, 4, 5. A nilainya 3, B nilainya 2, C nilainya 1, D nilainya 4, dan E nilainya 5. Opsi yang paling tinggi adalah yang opsi E. Nah, kemudian soal TKP lagi nih teman-teman ya. Jadi soalnya kita baca, salah satu teman Anda adalah orang yang seenaknya sendiri gitu ya. Tidak berpikir dahulu sebelum berbicara sehingga sering ucapannya menyakiti orang lain serta mengajak orang lain untuk mencari musuh jika terdapat orang yang tidak sependapat dengannya sikap Anda. Nah, ini kemampuan mengendalikan diri ya. Bagaimana cara kita mengendalikan diri? Nah, kalau misalkan ini tuh biasanya kalau ada menasihati ya menasihati dengan baik, kemudian meminta maaf ya dengan baik gitu ya, ada embel-embelnya dengan baik gitu ya atau secara baik. Kalau yang akan berbicara seperlunya saja dan dengan rasional. Oke, ini bisa jadi, tapi ini nggak sesuai dengan konteksnya ya, nggak sesuai dengan konteksnya. Harus dapat berteman dengan dia dan dapat mengambil hatinya. Ini juga kurang tepat jelas lah ya. Menghindarinya dengan cara tidak berbicara maupun berurusan dengannya. Ini kurang tepat tentunya. Meniru perilakunya agar dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini para pendendam gitu ya. Jadi di sini opsinya adalah kalau yang E memberitahu secara baik bagaimana cara bertingkah laku di dalam dunia kerja dengan baik. Nah, ini yang paling positif ya, paling positif, paling ada aksinya dan juga di sini ada secara baik gitu ya. Jadi di sini jawaban yang paling tinggi adalah opsi E, teman-teman. Kita lihat nilai A, B, C, D dan E adalah 4, 3, 2, 1, 5. Di sini 4, ini 3, 2, 1 dan 5. Seperti itu untuk cara analisis soal TKP. Nah, kita harus analisis satu-satu, kemudian cocokkan dengan statement gitu ya, apakah sesuai atau belum gitu ya. Jadi itu untuk pembahasan soal. Terima kasih, sampai jumpa.